Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyana Maulida Kamila dengan NIM 53020210097. Di sini saya akan mempresentasikan tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama asbabun nuzul, yang kedua keutamaan surat Al-Fatihah, dan yang ketiga adalah tafsirannya. Poin pertama asbabun nuzul. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah yang diturunkan saat Nabi berada di kota Mekkah. Dinamakan Al-Fatihah karena letak urutannya berada di urutan pertama dari 114 surat dalam Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa surat yang diturunkan ini merupakan intisari dari seluruh kandungan Al-Quran yang kemudian diturunkan oleh surat sebelumnya. Tema-tema besar Al-Quran seperti masalah ketauhidan, janji, dan ancaman Allah berada di surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah dinamakan juga Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang artinya adalah induk dari Al-Quran, karena di dalamnya berisi 4 inti ilmu Al-Quran, yaitu ilmu dasar tentang ketuhanan, ilmu tentang ibadah, taksiril kamalat, dan ilmu cerita-cerita dari orang terdahulu. Adapun keutamaan surat Al-Fatihah yaitu surat Al-Fatihah yang memiliki arti pembukaan adalah surat pertama yang dibuka dalam mushaf Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Surat ini memiliki beberapa keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu sebagai obat, memudahkan hajat, sebagai ruqyah, sebagai syarat sahnya sholat, dan yang terakhir adalah melancarkan rezeki. Poin yang ketiga adalah tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat 1 ini Allah memiliki 3 nama. Yang pertama adalah nama Allah, Zat yang maha disembah, dan nama ini adalah nama khusus yang hanya dipakai oleh Allah dan hanya berlaku untuk Allah, sehingga siapapun tidak diperkenankan menyandang nama tersebut selain Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama yang kedua adalah Ar-Rahman, pemilik rahmat yang luas, Zat yang maha pengasih. Dan yang ketiga adalah Ar-Rahim, pemilik rahmat yang menyeluruh. Dia merahmati siapapun yang dikehendakinya dari makhluknya, dan diantaranya hamba-hambanya yang beriman. Untuk Ar-Rahim ini, Allah mengasihi orang-orang yang beriman ketika di dunia dan memberi imbalan kepadanya ketika di akhirat nanti. Untuk orang-orang yang beriman, dia akan ditempatkan di surga, dan untuk orang-orang yang di dunia dia tidak menyembah Allah, dia ditempatkan di neraka. Selanjutnya, ayat yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya sebagai puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Segala bentuk pujian berupa keagungan dan kesempurnaan hanya bagi Allah semata, karena hanya Dia Tuhan segala sesuatu, pencipta dan pengaturnya. Al-alamin adalah bentuk kata dari alam, yang segala sesuatu dari Allah Ta'ala. Untuk ayat yang ketiga yang berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, artinya yang maha pengasih dan maha penyayang. Tafsiran ayat ini kembali
menuju ayat pertama, termasuk pujian kepada Allah dari ayat sebelumnya. Selanjutnya surat Al-Fatihah ayat keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, artinya adalah pemilik hari pembalasan. Pengagungan kepada Allah Ta'ala bahwa dialah pemilik hari pembalasan. Tak ada satu jiwa pun yang mampu berkuasa terhadap jiwa lainnya selain Allah. Yaumiddin atau Yaumuddin yang berarti hari pembalasan atau Yaumul Hisab, yang mana segala sesuatu yang diperbuat dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Perbuatan baik di dunia akan dimintai pertanggungjawaban dan mendapat imbalan berupa surga dari Allah. Begitupun sebaliknya. Untuk ayat selanjutnya yaitu ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kami mempersembahkan segala jenis peribadahan dan ketaatan hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan terhadap apapun, dan hanya kepada Allah kami meminta, karena tidak ada sebaik-baik penolong selain Allah. Dan sebaik-baiknya tempat kembali adalah Allah. Ayat selanjutnya yaitu ihdinas shiratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah jalan yang lurus dan tuntunlah kami ke sana, dan teguhkanlah kami di atasnya, serta tambahkan hidayah bagi kami. Shiratal mustaqim yang artinya adalah jalan yang terang yang tak terkelok, yaitu jalan di sini yang dimaksud adalah agama Islam. Agama Islam yang mana Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama tersebut. Dan ayat terakhir adalah Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Engkau beri nikmat dari hamba-hambamu berupa hidayah, seperti para nabi, siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Sekian presentasi tafsir surat Al-Fatihah dari saya. Apabila banyak kekurangan, karena di sini saya masih belajar, selebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.